Podcast Jalan-Jalan Cuap-Cuap. Podcast Jalan-Jalan Cuap-Cuap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore dimanapun kamu berada. Ketemu lagi ya dengan saya Danan, dan pastinya masih dari podcast Jalan-Jalan Cuap-Cuap. Nah, kali ini aku bakal balikan lagi nih ngomongin tentang perjalanan yang gak biasa. Tapi ini adalah proses perjalanan belajar nih anak-anak muda di tengah badai pandemi. Jadi kan di podcast sebelumnya aku cerita ya, kalau tahun kemarin aku juga dapat kesempatan untuk bikin atau belajar membuat skenario film. Nah, sebenarnya ada yang lebih spesial. Aku pikir-pikir kayaknya emang pengalaman yang satunya lagi ini luar biasa spesial gitu, karena sejujurnya ini memang lebih banyak anak-anak mudanya yang ikut. Terus kita tuh kayak tergagap gitu di saat pandemi. Jadi kan tahun 2020 di awal tahun itu aku gabung di Apple Developer Academy Batam gitu. Sebuah program nirlaba dari Apple untuk membuat atau menciptakan developer kelas dunia gitu. Pembuat app lah gitu. Nah, aku tuh kan ikutnya di Batam. Kebetulan program ini tuh hanya ada di 3 negara, yaitu Brazil, Italia, dan Indonesia. Nah, untuk Indonesia sendiri yang udah ongoing itu waktu itu adalah di BINUS, Universitas BINUS, kemudian di Universitas Ciputra Surabaya gitu. Nah, akhirnya di tahun 2020 dibuatlah satu lagi nih untuk kelas di Indonesia, yaitu di Batam. Nah, ini uniknya berafiliasinya itu dengan Infinite Studio, adalah sebuah studio film dan animasi terbesar yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi aku tuh sebenarnya berpikirnya gini, bukan tertarik dengan developernya ya, tapi tertarik dengan lingkungannya atau environment orang-orang kreatif gitu. Secara lingkungan si Infinite Studio ini berada di Nongsa gitu, dekat dengan resort, kemudian tempat-tempat wisata yang keren-keren lah, dan itu juga jaraknya hanya 30 menit dengan ferry ke Singapura gitu. Jadi aku berpikir ini pasti environmentnya seru banget gitu. Nah, sebenarnya program ini diperuntukkan mereka yang ingin belajar bikin app ya gitu. Jadi terbuka umurnya dari 17 tahun sampai tua gitu. Dan memang sih kebanyakan yang ikut bergabung adalah anak-anak muda, terutama mereka yang sudah lulus kuliah alias fresh graduate gitu. Nah, kebetulan aku tuh ikut karena iseng, akhirnya lulus tesnya. Nah, untuk proses tesnya nanti aku bakal sharing lah gitu di vlognya aku. Kalian langsung aja ke blognya aku di www.dananwahyu.com, cari aja di situ. Aku mengulik gimana sih proses tesnya ya gitu. Nah, jadi waktu itu kan emang yang ikut kebanyakan anak muda gitu. Nah, jadi untuk orang-orang yang berusia di atas 40 tahun itu bisa dihitung dengan jari. Jadi termasuk aku nih gitu. Dan yang paling tua waktu itu adalah Babe, kita panggilnya Bapak Agus. Dia usianya 60 tahun. Nah, kemudian yang muda itu adalah anak SMA gitu dengan anak SMK. Mereka tuh masih kelas 3 gitu, tapi mereka lulus tesnya dan mereka gabung join dengan kita, dan mereka itu diizinkan untuk belajar nih di sini gitu. Jadi Apple Developer Academy ini punya 2 kelas pagi dan kelas sore. Untuk kelas pagi sendiri itu dimulai jam 8 sampai jam 12, dan untuk kelas sorenya dimulai dari jam 2 sampai jam 6. Aku ngambilnya sore gitu, dan aku sih mikirnya tadinya juga gak terlalu optimis gitu, karena takut gak dapet izin gitu. Tapi memang kayaknya rezekinya aku tuh setelah negosiasi dengan bos, kemudian minta izin ke HRD, dan sebetulnya agak sulit gitu ya, tapi mereka memberikan jalan keluar, dan akhirnya aku bisa ikutan program ini untuk 10 bulan ke depan gitu. Karena di awal nih konsepnya kita mesti datang ke kampus gitu. Datang ke kampus ya, belajar setiap hari gitu di kampus itu gitu. Kemudian ada yang nanya nih, susah gak sih Kak? Kalau dibilang susah, nih susah apanya nih? Kalau tesnya ya standar aja, cuman untuk belajar sih enggak ya. Karena gini sebenarnya, jangan berpikir untuk membuat sebuah aplikasi itu hanya dibutuhkan orang dengan latar belakang IT. Sebenarnya dengan latar belakang apapun kita tuh memang butuh gitu. Jadi nanti ada proses yang namanya investigasi masalah untuk merunut nih kira-kira aplikasi apa yang dibutuhkan. Tetap dibutuhkan orang dengan beragam latar belakang disiplin ilmu
gitu. Dan sistem belajarnya gini, jangan berpikir kalau sistem belajarnya adalah nanti kita akan tatap muka, terus kita bersama-sama akan belajar coding, kemudian kita bersama-sama akan belajar desain, dan kita harus bisa lulus dari tes atau ujian exam masing-masing bab dari pelajaran yang sudah kita pelajari. Enggak. Jadi sistem belajarnya adalah by project. Nah, ini yang menariknya. Jadi setiap projectnya itu kan ada 3 role nih. Ada project manager, kemudian ada designer untuk bikin app tuh ya. Kemudian ada juga yang namanya coder gitu. Nah, kita mau ngambil perannya sebagai apa nih gitu. Nah, nanti di situ barulah kita mendalami ilmu peran-peran yang akan kita jalankan di project ini gitu. Nah, jadi kan memang tidak seragam. Kebutuhannya setiap orang berbeda, passionnya setiap orang berbeda gitu. Jadi di sini kita itu dihargai keberagaman. Jadi Apple itu sangat menghargai keberagaman. Semua orang itu istimewa, tidak ada orang bodoh gitu. Yang ada adalah orang-orang spesial yang punya cara belajarnya sendiri. Kita memang tidak dituntut untuk bisa kurikulum ABC, tapi gini, kita dituntut untuk bisa melakukan refleksi gitu. Jadi hari ini kita belajar apa, kita sudah mengerjakan apa, tugas apa yang sudah kita kerjakan, apa kendalanya. Nah, dari sini kita tahu sebenarnya kebutuhan kita apa sih, passion kita apa gitu. Nah, untuk itu kita harus membuat rencana untuk hari besok gitu. Jadi apa nih yang harus kita lakukan besok? Nah, dengan begini diharapkan kita tuh kan terus berkembang gitu. Dengan caranya kita, bukan dengan standar orang lain. Itu yang aku benar-benar ngerasain banget gitu ya. Jadi untuk kita yang memang punya passion tertentu gitu ya, dan mungkin kita suka, kemudian di situ kita juga dapat environment yang pas, speed up-nya akan cepat banget gitu. Ini contohnya adalah Bapak Agus ya, kita manggilnya Babe. Dia itu aslinya adalah seorang akuntan berusia 60 tahun. Nah, jadi dia belajar coding, dia mencoba untuk menjadi coder. Ternyata ini sesuai dengan passionnya dia. Dan speed up-nya luar biasa gitu. Karena apa? Kita di sini disediakan semua materinya. Istilahnya materinya apa? Kita dapat mentornya, kita dapat guidingnya. Kalau ada pertanyaan atau apapun, mentor akan membantu kita gitu. Nah itu akhirnya ya karena memang sesuai dengan passion, dia akan berkembangnya dengan cepat. Nah itu gitu loh guys, yang sebenarnya ingin aku bagikan kepada kalian mungkin yang selama ini pernah denger Apple Developer Academy, tapi kalian ragu buat bergabung karena kalian ngerasa gak punya latar belakang IT gitu. Terus ada yang tanya nih, fasilitasnya apa aja kak yang diberikan? Oke, aku gak bisa cerita untuk fasilitas yang secara materi ya gitu, karena nanti di setiap angkatan juga beda-beda kebijakannya gitu. Dan sebenarnya keuntungannya itu bukan hanya materi yang kita terima gitu, tapi sebenarnya adalah ilmu yang kita dapat. Jujur ilmunya tuh aku bilang tuh mahal banget, karena cara belajarnya juga tidak standar cara belajar yang ada di Indonesia gitu. Salah satu fasilitas aku bilang aja kita dipinjemin semua gadget. Jadi kita di-provide semua kebutuhan untuk proses belajar mengajar itu di-provide oleh pihak kampus gitu. Itu aku hanya bisa membuat statement itu. Jadi kita bisa fokus beneran belajar. Itu ya yang aku hanya bisa berikan bocorannya. Jadi kita nggak usah mikirin even Anda pun tidak bekerja, paling tidak ya cukuplah untuk makan, untuk hidup gitu, sehingga Anda bisa tetap fokus. Itu aja bocoran yang aku bisa berikan gitu. Nah, jujur aja pertama kali datang ke kampusnya itu yang berada di dekat lokasi Infinite Studio, aku excited banget gitu. Gila, ini kampusnya keren banget guys untuk belajar gitu. Jadi sayangnya kita gak boleh foto di dalam, kita juga gak boleh share di media sosial, tapi aku akan berikan gambarannya. Jadi yang aku suka adalah aulanya. Di aulanya ini biasanya nih mahasiswa kumpul, kemudian ada satu layar besar gitu, dan itu mudah ya dikoneksikan dengan semua perangkat dari Apple untuk melakukan presentasi. Dan di pinggir-pinggirnya itu ada kursi nih kayak kafe-kafe. Nah, di situ ada pantry yang selalu menyediakan kopi gitu. Pantry ini bisa juga untuk nyimpen, umpamanya kamu bawa
bawa bekal makanan gitu. Kamu ya udah, kamu bisa simpan makanan kamu di kulkas. Kemudian kamu nanti bisa memanaskannya dengan microwave yang ada di situ. Tapi self service ya, setelah menggunakan ya wajib dibersihkan gitu. Tapi environment-nya mendukung banget buat kita stay, mungkin kalau gue bilang 24 jam di situ. Itu baru hall-nya. Nah, yang berikutnya adalah ruangan belajarnya. Jadi ruangan belajarnya itu adalah sebuah ruangan mungkin yang bentuknya itu ruangan melingkar besar gitu, dengan layar-layar besar di setiap sisinya. Jadi jika orang melakukan presentasi, kamu ngelihat ke semua arah ya, kamu bisa ngelihat nih apa yang dipresentasikan oleh dia gitu. Nah, nanti di tengah-tengahnya ini ada nih kursi-kursi yang disusun secara berkelompok, kursi dan meja yang disusun secara berkelompok. Jadi ada kalau nggak salah 6 meja gitu, 6 meja yang masing-masing meja ini itu ada satu layar besar yang bisa dikoneksikan langsung dengan MacBook-nya kamu. Kemudian ini juga nanti bisa disusun nih, mamanya mau bikin presentasi gede gitu, nanti layar-layar ini tuh bisa disusun, disambung, ya udah ini akan jadi layar besar gitu. Dan ini bisa di-adjust semuanya. Nah, untuk tulisan atau kita mau coret-coret ya, whiteboardnya adalah mejanya gitu. Dan kursinya nyaman banget. Jadi kita kepo dong, kita cek ini mereknya apa, harganya ternyata 2 digit juga satu kursinya. Wajar dong, biar apa? Dibuat nyaman karena kita akan bekerja atau belajar lama di sini gitu. Nah, kalau koneksi internet sih sudah tidak perlu diragukan lagi lah ya gitu. Di sini koneksi internetnya kencang luar biasa. Kayaknya sih punya jalur khusus fiber optik langsung ke backbone yang ada di Singapura. Wow, luar biasa kan? Tapi sayang, sangat-sangat disayang. Kami baru menikmati fasilitas ini 2 minggu, tiba-tiba pandemi datang. Bang. Dan Apple itu punya standar kesehatan yang tinggi gitu. Jadi ya safety first lah ya untuk semua siswa, guru, dan semua orang. Mungkin kalau di perusahaan dia adalah pekerjanya. Jadi sebelum orang-orang ini diinstruksikan buat lockdown untuk pemerintah, kita sudah belajar di rumah gitu. Dan untuk fasilitas belajar di rumah, kita ditanya nih, umpamanya di rumah itu jaringannya tidak memadai gitu ya, umpamanya oh jaringannya nggak bagus nih internetnya, nanti akan diberikan solusinya oleh pihak Apple agar proses belajar ini bisa terus berlangsung gitu tanpa kendala. Luar biasa ya. Dan jujur aja sih buat aku gitu yang tadinya terbiasa bekerja offline, untuk belajar secara online juga agak-agak gagap gitu. Dan ini juga dirasakan oleh beberapa teman ya yang ikutan program ini gitu. Terutama mereka yang anak-anak muda gitu ya. Untuk 1-2 minggu mungkin masih bisa bertahan lah gitu. Tapi lepas dari itu, kita tuh kayak ngalamin yang namanya stres lah. Bisa dibilang stres. Jadi kenapa aku tahu stres? Jadi gini. Jadi kan kita itu belajarnya kan by challenge ya, by project gitu. Jadi ada satu challenge yang waktu itu suruh bikin aplikasi yang bisa menyelesaikan masalah orang sekarang gitu. Terus kita lakukanlah investigasi gitu. Terus kita tanyalah ke teman kita. Ternyata kebanyakan masalah mereka adalah bosan dan stres di rumah saja gitu. Ya udah. Tapi kita jujur aja saling menguatkan lah ya gitu. Karena aku ngerasa bahwa pihak kampus pun gitu, Apple sendiri juga mencari solusi gimana sih caranya biar kita nggak bosen gitu ya. Jadi kita juga sering ada mentor tamu yang tidak selalu dari Apple. Bisa aja mentor tamunya dari luar Apple, public figure gitu ya. Kemudian ada mentor dari tamu pun bukan mentor lokal, bisa aja dari Apple di US, di Hong Kong gitu. Dan kita juga bisa saling kayak brainstorming gitu ya, bertukar informasi, bertukar ide gitu, yang memberikan satu insight baru kepada kita gitu. Terus aku ditanya nih, Kak, berarti harus bisa bahasa Inggris dong? Oke. Untuk bahasa Inggris aktif
nggak selalu gitu ya, karena kita juga berkomunikasi masih campur-campur dengan bahasa Indonesia gitu, tapi paling tidak kamu mengerti ya orang ngomong gitu. Tapi jangan khawatir, ini adalah juga proses belajar loh guys gitu. Jadi untuk kamu yang mungkin ngerasa, aduh aku bahasa Inggrisnya kurang, dinikmatin aja prosesnya gitu. Belajar aja berkomunikasi dengan teman-teman kamu yang memang berkomunikasinya dengan bahasa Inggris gitu. Karena kan memang kita ini di-develop untuk menjadi developer berkelas dunia. Bukan tidak mungkin ke depannya kita juga nanti akan berkolaborasi dengan developer lain dari belahan dunia lain, dari US, dari Amerika gitu. Gitu guys. Dan ini juga terkait nih dengan satu program kita bilangnya DAP-DC gitu. Jadi setiap tahun tuh ada kayak program apa ya, aku bilang sih coding competition. Nah, oleh Apple, dan sebenarnya ini adalah levelnya buat student ya gitu. Tapi karena kita adalah student Apple, walaupun kita udah tua pun kita memang jatuhnya student dan kita berhak untuk mengikuti gelaran DAP-DC ini gitu. Nah, saat pandemi bagi kan penang-penangnya nggak cuma satu tuh, biasanya banyak banget karena memang banyak banget kategorinya gitu. Bisa kejadian di satu negara ada 5 atau 6 gitu pemenangnya. Nah biasanya pemenang ini kalau tidak pandemi akan diundang untuk datang ke markasnya Apple saat mereka melaunching produk paling anyar gitu. Siapa yang gak mau loh gitu, jalan-jalan loh ke US gitu. Tapi sayangnya saat pandemi seperti sekarang ini ya nggak bisa gitu. Jadi pemenang-pemenang DAP-DC ini hanya mendapatkan souvenir gitu. Tapi jangan berpikir mendapatkan souvenir. Karena apa? Ketika menang ini adalah sebuah prestise yang pastinya juga akan membuat nilai kita, value kita bertambah dong gitu. Dan ini juga akan membangun networking kita gitu. Dilihat, ternyata dia pemenang DAP-DC gitu. Nambahin CV lah ya. Oke. Kemudian aku akan balik lagi, gimana sih dengan sistem belajarnya? Oke. Tadi aku udah bilang ya, kita by project. Jadi setiap 2 bulan kita akan di-challenge untuk melakukan project berkelompok. Project berkelompok ini ya tadi role-nya ada 3. Product manager, designer, dan coder. Itu terdiri bisa 5-6 orang gitu. Nah nanti kalau sudah menyelesaikan project ini, kita akan direview oleh mentor dari luar Batam gitu. Jadi akan mendapatkan insight baru, akan dapat masukan baru gitu. Selain project-project kelompok ini juga ada project tunggal gitu. Dan project seseruan guys. Jadi kita itu kalau nggak salah ya nanti di antara project ini ada kayak satu jeda, aku lupa namanya. Kita seseruan nih bikin kayak kemarin tuh aku sempat bikin lagu. Kemudian kita bikin sempat konser online. Nanti aku akan kasih dengarkan ya lagu yang aku buat untuk kelompokku. Kemudian aku juga bikin lagu untuk project personalnya aku gitu. Jadi di sini juga aku jadi sadar, ternyata aku punya skill lain loh selain desain gitu. Jadi aku iseng-iseng belajar GarageBand, kemudian aku coba buat komposisi lagu, kemudian bikin lirik, di combine, nyanyi, direkam, akhirnya jadi lagu gitu. Seru ya. Dan terus ditanya kira-kira nanti outputnya akan menjadi apa sih Kak? Apakah ada ikatan dengan Apple? Oh enggak, ini programnya sama sekali tidak terikat gitu. Jadi setelah kita lulus, kita bebas mau ngapain. Kita bebas mau melamar kerja di mana. Kita bebas mau mendevelop app apa. Mungkin saya ada app nih yang saya punya gitu ya. Terus saya mau mengembangkan ini menjadi bisnisnya saya gitu. It's okay, no problem. Jadi ini benar-benar nggak terikat ya guys. Gitu. Nah, satu lagi yang paling penting nih. Jadi jangan berpikir bahwa di sini tuh kita akan diajarkan hard skill aja, cuman bagaimana membuat ini, bagaimana membuat bagaimana coder, bagaimana designer, bagaimana menjadi seorang product manager. Enggak. Jadi beberapa skillnya adalah skill soft skill gitu. Termasuk kemampuan untuk berkomunikasi, berkemampuan untuk storytelling,
Karena pada akhirnya kalau kamu mempunyai app, kan pastinya kamu membutuhkan investor ya. Bagaimana kamu bisa mempresentasikan produk kamu untuk mendapatkan investor, itu penting banget gitu. Terus kalau kamu yang memang berniatnya untuk mencari kerja, ya akan dibangun skill kamu, bagaimana membuat resume yang baik, bagaimana membuat portfolio yang baik sehingga perusahaan tertarik dengan kamu, bagaimana kamu menghadapi wawancara agar terlihat profesional. Dan itu benar-benar nggak kaleng-kaleng. Jadi ada konsultan yang melatih kita. Jadi CV, resume, dan cara kita untuk presentasi ataupun interview itu akan direview oleh konsultan tersebut. Gila kan, keren banget gitu. Dan ini mungkin yang kita tidak pernah dapatkan di bangku kuliah gitu. Kebanyakan kita hanya berpikir, oh saya harus IPK-nya besar kalau kita kuliah ya. Saya harus bisa belajar tes psikotes gitu. Enggak, ternyata banyak hal gitu yang membuat kita itu bisa diterima di sebuah perusahaan. Karena sebenarnya perusahaan itu tidak akan mencari orang yang pintar, tapi adalah orang yang bisa diajak bekerja sama atau teamwork. Gitu. Dan terus ditanya nih, jadi selama di Apple Developer Academy kira-kira ada berapa project? Oke, aku coba buat ingat-ingat ya. Pertama project aku itu kita bikin aplikasi yang bisa men-solving masalah orang. Itu nggak sampai naik ya ke App Store ya. Itu nggak sampai naik. Nah tapi yang kedua kalau nggak salah itu naik, kita ada satu aplikasi untuk sharing biaya orang traveling gitu ya. Kalau kita mau traveling bareng-bareng, terus kita bikin app-nya nih biar gampang buat sharingan, buat sum-suman gitu. Itu. Kemudian kedua adalah kita bikin satu produk untuk mensupport mempromosikan podcast di media sosial. Mirip-mirip Headliner sih, cuman kita bikin yang lebih lengkap aja fiturnya. Nah, kemudian abis itu ini final project nih. Final project kami yang tua-tua akhirnya ngumpul menjadi satu untuk bikin project untuk lansia gitu. Karena kami kan tidak muda lagi gitu, dan beberapa teman juga sudah ada yang masuk menjelang pralansia. Akhirnya ini kayak jadi satu inspirasi gitu. Wah ya udah kita bikin aja gitu. Dan ternyata prosesnya memang melibatkan banyak orang gitu. Jadi kita juga melakukan risetnya. Makanya aku bilang kita tuh butuh banyak disiplin ilmu gitu. Kita konsultasi ke psikolog. Kita waktu itu juga kita sempat riset ke dokter yang biasa menangani lansia. Kemudian kita juga ke rumah lansia. Kemudian kita juga sempat interview juga lansianya sendiri gitu. Nah, untuk ini kan memang dibutuhkan kemampuan atau skill komunikasi. Makanya kita nggak cuma dibekalin sama hard skill, tapi juga soft skill gitu. Nah, abis ini biasanya kalau sudah melewati 10 bulan kita ada namanya graduation. Nah, biasanya graduation ini itu seru banget guys. Ini paling ditunggu-tunggu karena apa? Yang hadir itu biasanya menteri gitu. Jadi biasanya gini, kalau ada aplikasi yang berhubungan dengan keuangan, bisa jadi Bu Sri Mulyani itu akan hadir. Kemudian kalau ada aplikasi yang berhubungan dengan pariwisata, nanti biasanya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mama Sandiaga Uno gitu, datang gitu. Nah, biasanya sih bisa sampai 3-4 menteri yang hadir di graduation gitu. Dan biasanya nanti menjelang setelah graduation ini kita ada namanya Talent Spark gitu. Talent Spark ini adalah satu media untuk menjual kita gitu. Biasanya beberapa perusahaan besar itu akan bikin stand gitu, hadirlah gitu, dan kita bebas nih mau datang, mau bertanya tentang perusahaan gitu. Perusahaan ini mamanya bergerak di bidang apa, benefitnya berapa, konsepnya bagaimana, kemudian struktur organisasinya seperti apa, path karirnya seperti apa. Kita bebas bertanya gitu. Itu kalau offline. Masalahnya kita online. Sedih ya memang gitu. Ya udah graduationnya online gitu ya. Memang dihadiri menteri tapi ya online gitu. Kemudian juga dihadiri gitu juga namanya Talent Spark. Akhirnya kita dibuatkan satu media kayak galeri gitu untuk mendokumentasikan project kita, kemudian resume kita, portfolionya kita, sehingga nih para perusahaan ini bisa langsung ngeliat nih
kualifikasinya kita di situ gitu. Apa yang kita sudah bikin, apa skillnya kita gitu. Nah, udah itu kan kalau dulu itu kita bisa langsung berhadapan nih, sekarang enggak. Jadi itu talent spark-nya berlangsung dalam 1 minggu. Terus dibikin jadwal sehari ada 4 perusahaan yang akan melakukan presentasi. Nah nanti biasanya mereka akan mengadakan sesi tanya jawab nih gitu. Jadi bayangkan 7 kali 4 ada 28, tapi kayaknya mungkin lebih ya dari itu gitu. Nah biasanya nanti kalau sudah melakukan presentasi kan kita akan bisa nih, oh kira-kira perusahaan ini cocok buat saya gitu. Kita tinggal memasukkan lamarannya nih secara online ya, karena ya kondisinya kan karena pandemi ya sekarang gitu. Nah nanti kalau memang kita memenuhi kualifikasi mereka, ya sudah dah gitu. Kita akan dipanggil untuk tes gitu. Jadi ini memang kesempatannya paling besar adalah untuk mereka, anak-anak yang fresh graduate gitu. Karena opportunity-nya tuh kesempatannya terbuka luas gitu. Untuk aku bilang sih untuk berkarir secara profesional ya. Karena gini juga, selama ini kan kita nggak pernah tuh diajarin gimana caranya untuk kayak menghadapi interview gitu. Dan kalau ini tuh memang benar-benar perusahaannya didatangkan gitu. Dan aku ngerasa ya perjuangan teman-teman di kondisi pandemi yang paling terasa adalah proses adaptasi nih gitu. Adaptasi dari yang belajar offline kemudian online, kemudian kita bangkit nih sama-sama gimana ya kita bikin karya terbaik gitu ya. Kendalanya waktu itu adalah riset gitu. Jadi idealnya kan riset itu dilakukan tatap muka, tapi kita nggak bisa gitu. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya mau nggak mau dengan telepon, dengan Zoom gitu. Kemudian kan approaching-nya juga agak susah ya untuk narasumber. Ya PR juga gitu. Jadi kita mesti approaching, pendekatan, meyakinkan mau nggak jadi narasumbernya kita gitu. Atau kita tanya-tanyain buat riset gitu. Itu juga memang pada akhirnya juga membangun skill komunikasi ya. Karena aku juga sempat beberapa kali approaching untuk narasumber riset yang ternyata nggak gampang dan nggak mudah gitu. Tapi seru aja gitu. Dan aku ngerasa spiritnya ini benar-benar luar biasa ya gitu. Jadi di tengah kondisi pandemi seperti ini, kita memang harus tangguh untuk menghadapi segala cobaan. Tetapi jangan lupa juga kita harus tetap tumbuh untuk belajar, untuk bekerja gitu. Karena hidup itu harus berjalan gitu. Kita nggak bisa diam, kita harus bergerak di satu titik gitu. Jadi anak-anak muda ini memang harus bersemangat gitu. Kita nggak boleh tuh langsung lemes nggak enak, belajar di rumah offline gitu nggak asik. Enggak guys gitu. Kita harus tetap semangat gitu. Karena aku yakin ya, kita nanti juga pada akhirnya setelah pandemi juga akan harus beradaptasi. Karena banyak yang berubah gitu. Bisa jadi ya orang akan terbiasa nih bekerja, belajar online gitu. Dan kalau kita memang sudah siap dengan kondisi ini, kita sudah siap dengan polanya, ya udah kita lah yang bisa tumbuh gitu. Mereka yang tidak beradaptasi ya mereka tidak akan tumbuh gitu. Seru ya ngobrolin ini. Aku pikir kalau ngobrolin ini bakal panjang banget. Tapi untuk kamu yang mau tanya-tanya soal Apple Developer Academy, ya mungkin bisa langsung aja DM aku ya di Instagram atau mungkin di media sosial yang lain gitu. Atau mungkin langsung aja mengulik di blog aku di www.dananwahyu.com atau mungkin di vlognya aku Danan Wahyu gitu. Karena aku juga udah banyak banget mengulas dan mereview nih gitu. Terima kasih ya untuk kebersamaannya selama berapa menit nih? Sudah hampir 30 menit gitu. Dan ini kalau filenya masih ada aku akan kasih dengar gitu lagu yang aku bikin nih selama di Apple Developer Academy. Semoga ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi untuk kamu mungkin yang masih bingung mau ngapain ya setelah pandemi. Ayo anak muda, tetap semangat ya. Kamu harus berjuang walaupun sekarang pandemi. Yowis ya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, aku minta maaf. Dan akhir kata, Danan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tak pernah tahu sesungguhnya apa yang kita cari. Satu jawab bukan untuk satu tanya. Banyak sintesis untuk konsep solusi. Maret misteri penuh tanda tanya. Ada kerjasama dalam suka duka. Maret misteri ditambah corona. Kolaborasi kita semakin terasa. Awalnya kita tak pernah tahu sesungguhnya apa yang kita cari. Satu jawab bukan untuk satu tanya. Banyak sintesis untuk konsep solusi. Maret misteri penuh tanda tanya. Ada kerjasama dalam suka duka. Maret misteri ditambah corona. Kolaborasi kita semakin terasa. Maret misteri penuh tanda tanya. Ada kerjasama dalam suka duka. Maret misteri ditambah corona. Kolaborasi kita semakin terasa. Kamu punya hobi traveling, tapi nggak bisa kemana-mana gara-gara pandemi. Ya udah, dengerin aja kisah perjalanan di podcast Jalan-Jalan Cuap-Cuap. Di sini juga ada tips seputar traveling. Penasaran? Langsung aja ya, dengerin podcast Jalan-Jalan Cuap-Cuap. Podcast Jalan